Weird Hair Guy. Kita mulai dari sketsa seorang pria satu ini. Kelihatan sangat kocak sekali karena style rambutnya yang aneh, tatapan matanya yang kosong, dan sekali lagi rambutnya yang sangat tidak biasa. Dan jika dilihat keseluruhan, dia tampak seperti sebuah foto dari creepypasta. Dari sketsa tersebut adalah sketsa wajah seorang pelaku penembakan kepada seorang petugas polisi di bagian utara kota Saskatoon, Kanada. Sketsa wajah itu dibuat oleh pihak kepolisian Saskatchewan, Kanada. Menurut keterangan polisi, penembakan tersebut terjadi pada 27 Oktober 2017 pagi hari di kota Saskatoon. Pihak kepolisian Saskatchewan mengatakan kalau si petugas yakni korban bersaksi telah melihat sebuah mobil hitam yang terparkir di jalan raya dengan keadaan lampu mobil mati dan tanpa plat nomor. Saat si petugas akan menghampiri, tiba-tiba pria yang ada di sketsa itu keluar dari mobil dan langsung menembak si petugas. Si petugas ini juga melakukan perlawanan dengan menembakinya balik, namun si pelaku masuk kembali ke dalam mobil dan kabur. Dan si petugas tersebut masih selamat. Hingga sekarang pelaku tersebut masih belum ditemukan. Dan sketsa inilah satu-satunya sebagai sebuah petunjuk. Mr. Cruel. Ini adalah sebuah sketsa wajah yang sangat tidak biasa. Biasanya kebanyakan sketsa wajah kepolisian akan memperlihatkan wajah, rambut, dan keseluruhan kepalanya. Tapi yang satu ini cukup berbeda dari yang lain. Jadi apakah pria ini merupakan seorang perampok? Sketsa ini diberi nama Mr. Cruel. Mr. Cruel adalah julukan bagi seorang pria yang telah melakukan penculikan dan terhadap 4 orang gadis di Melbourne, Australia. Dikatakan Mr. Cruel telah melakukan aksinya dari tahun 1987 hingga 1991. Mr. Cruel tidak pernah teridentifikasi, dan 3 serangan yang terkonfirmasi serta dugaan pembunuhannya masih menjadi kasus yang belum terpecahkan. Ada sebuah imbalan sebesar 200.000 Australia dolar atau setara dengan 2,2 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa menangkap Mr. Cruel. Dan pada tahun 2016 imbalannya dinaikkan dari 200.000 Australian dolar menjadi 1 juta dolar Australia atau setara dengan 10 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa menangkap Mr. Cruel. Polisi menggambarkan Mr. Cruel sebagai sosok yang sangat cerdas, melakukan pengawasan terhadap para korban dan keluarga mereka, memastikan tidak meninggalkan jejak forensik, memberikan informasi palsu, dan melindungi identitasnya dengan selalu menutupi wajahnya. Itulah mengapa Mr. Cruel digambarkan memakai topeng, karena dia selalu mengenakannya saat dia akan melakukan aksinya. Sampai sekarang Mr. Cruel masih berkeliaran bebas di Australia, dan informasi lain mengatakan kalau pelakunya adalah seorang pria tua berumur 72 tahun, bernama Joseph James D'Angelo, yang telah tertangkap di California pada tahun 2018 karena dugaan kasus serial killer, yang mana metode membunuhnya sama persis dengan Mr. Cruel di Australia. Jadi orang-orang menganggap dialah si Mr. Cruel, tapi hal ini masih belum ada bukti konkret sama sekali. The Intruder. Wajah ini cukup populer di kalangan konten analog horror di berbagai platform seperti YouTube dan TikTok. Dan aku sangat yakin kalian pasti ada yang pernah nemu wajah ini di YouTube, terutama di konten analog horror atau Mandela Catalog yang cukup ramai beberapa tahun yang lalu. Seperti yang kalian lihat, ada seorang pria yang wajahnya kurang jelas dan mengenakan sebuah hoodie. Dan aku yakin itu adalah kedua matanya yang kelihatan samar-samar. So, dari mana asal wajah pria aneh itu? Jadi wajah itu merupakan sketsa wajah dari kepolisian Kirkwood. Pada tahun 2007 ada seorang wanita yang rumahnya kemasukan rampok di daerah Kirkwood. Kejadian itu berlangsung pada jam setengah 7 malam saat si wanita baru pulang. Dia mendengar sesuatu di dalam rumahnya. Saat dia mengecek ke dalam, tiba-tiba ada seorang pria yang memakai hoodie berada di dalam rumahnya. Perampok tersebut langsung memukul si wanita hingga terjatuh, dan si perampok kabur bersama barang curiannya seperti laptop, kamera, dan benda berharga lainnya. Lalu pihak kepolisian Kirkwood mengeluarkan sebuah sketsa wajah pelaku, yakni dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berusia sekitar 17 hingga 24 tahun, berkulit putih, tinggi 180 cm, berat badan 170 kg, dan mengenakan hoodie abu-abu. Sampai sekarang pria ini masih belum tertangkap. Di Ratas. Ini adalah sebuah sketsa wajah dari seorang pria yang agak gimana gitu ya. Apa cuman aku doang yang ngelihat kalau kepalanya agak kepanjangan? Dan dia mirip sekali dengan The Rock. Dilihat dari kedua mata dan mulutnya, orang ini kayak kelihatan seksi banget gitu anjir. Gambar ini jarang sekali aku lihat berkeliaran di internet, tapi aku nggak tahu kalau kalian pernah lihat atau enggak. Jadi backstory apa yang menyelimuti gambar sketsa uncanny satu ini? Sebuah informasi mengatakan kalau sketsa gambar tersebut berasal dari kepolisian Maui, Kepulauan Hawaii, yang diduga adalah seorang pria yang telah melakukan terhadap nenek berusia 72 tahun pada tahun 2005 di Maui, Hawaii. Dia dicirikan sebagai berikut: memiliki tinggi 180 cm, keturunan Chinese Hawaiian, bentuk kepala panjang, dan diketahui mengendari van berwarna putih. Total ada 4 orang yang menjadi korban oleh pria satu ini. Keempat wanita tersebut berusia 72 tahun, 87 tahun, 78 tahun, dan 83 tahun. Ya, memang rata-rata nenek-nenek sih. Dan namanya Ratas mengacu pada teori konspirasi atau alternate reality game tentang algoritma komputer yang diduga digunakan
bentuk pengawasan massal. Teori konspirasi ini berawal dari postingan cerita 4chan pada tahun 2015, di mana seorang karyawan perusahaan tertentu diduga dipecat jika nama algoritma tersebut muncul dalam riwayat pencarian berkas mereka. Untuk lebih detailnya, aku tidak akan bahas semuanya, karena sangat banyak sekali cerita awal kemunculan nama kode eratas ini, dan juga nantinya video ini kepanjangan. Aku sarankan untuk tonton videonya Blame It on Jorge yang satu ini. Intinya, wajah creepy ini berasal dari sketsa wajah seorang pelaku di Hawaii tadi, dan sampai sekarang masih belum ditangkap. The Bank Robber. Jadi ini adalah sebuah sketsa yang juga berbeda dengan beberapa sketsa polisi pada umumnya, yakni sebuah sketsa wajah yang memakai helm. Tunggu bentar, ini gimana maksudnya? Terus gimana cara orang-orang melapor ke polisi kalau mukanya nggak kelihatan? Sketsa dari kepolisian ini terlihat tidak memunculkan muka sama sekali. Ini mirip dengan Mr. Cruel tadi yang digambarkan tanpa muka. Jadi backstory apa yang ada di dalam sketsa satu ini? Ternyata sketsa ini berasal dari pihak kepolisian Thailand. Dan benar sekali, sesuai dengan namanya, The Bank Robber. Pria ini adalah pelaku perampokan bank GSB atau Government Savings Bank di cabang Lat Phrao, Bangkok, Thailand. Insiden ini terjadi pada tahun 2008, dan total uang yang dirampok adalah 200.000 baht atau setara dengan 100.500.000. Jadi sketsa wajah itu merupakan wujud asli dari si perampok itu. Sketsa gambar itu merupakan hasil daripada kesaksian warga saat perampokan itu berlangsung, dan sangat minim sekali informasi yang beredar tentang kasus ini. Jadi aku simpulkan kalau perampok berhelm tersebut masih belum tertangkap hingga sekarang. Jenny Gomez. Di antara beberapa sketsa wajah yang barusan aku bahas tadi, mungkin ini adalah yang paling creepy. Terlihat seperti seorang wanita yang nyengir dengan tatapan yang aneh. Entah kenapa gambar satu ini sangat tidak enak untuk dipandang. Tapi ternyata ini bukanlah sebuah sketsa polisi, melainkan sebuah foto rekonstruksi wajah dari seorang wanita yang bernama Jenny Gomez. Jadi pada tahun 2014 ada seorang wanita bernama Jenny Gomez yang dilaporkan menghilang bersama temannya bernama Laura Simonson. Mereka berdua dikatakan telah menghilang lebih dari 2 tahun. Mereka berdua dikatakan menghilang setelah terakhir kali bertemu dengan seorang pria bernama Stephen Selig yang mereka kenal lewat dating app, dan ternyata mereka berdua dibunuh oleh Stephen Selig sendiri. Itulah mengapa kedua wanita tersebut dikatakan menghilang lebih dari 2 tahun lamanya. Jenny Gomez telah dibunuh pada tahun 2012 dan Laura Simonson dibunuh pada tahun 2013. Jenazahnya dimasukkan ke dalam koper lalu dibuang di jalan daerah Geneva, Wisconsin. Jenazah Laura diidentifikasi, namun jenazah Jenny sangat sulit untuk diidentifikasi. Itulah kenapa foto rekonstruksi wajah ini dibuat berdasarkan bentuk wajah jenazah Jenny, dan rekonstruksi wajah tersebut diketahui oleh orang tua Jenny, dan mereka mengkonfirmasi kalau jenazah itu adalah putrinya yang hilang, dan pria membunuhnya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Window Piper. Ini adalah sebuah sketsa wajah dari seorang pria yang dilaporkan sebagai pelaku pengintip di apartemen wanita di daerah Citrus Heights, California. Terlihat dia mengenakan sebuah hoodie putih, kedua mata yang lebar, dan aku tebak dia adalah African American. Polisi telah mendapatkan laporan mengenai pria pengintip ini sebanyak 9 laporan. Menurut laporan, pria ini selalu mengikuti para wanita yang pulang menuju apartemennya, lalu dia seringkali mengintip melalui jendela. Dan ada laporan lain kalau pria satu ini juga pernah melakukan terhadap para wanita. Dan BTW, sketsa wajah tersebut rilis di publik pada tahun 2016. Setelah sketsa wajah tersebut diumumkan, pria tersebut masih belum ditemukan hingga sekarang. Keberadaan pria misterius tersebut masih menjadi misteri, dan kejadian mengintip dari jendela tersebut berhenti semenjak sketsa wajah ini rilis di publik. Wetmouth Burglar. Sketsa wajah satu ini cukup bikin ketawa dan cukup creepy di waktu bersamaan. Dari pihak kepolisian dari Warwickshire setelah mengumumkan sebuah sketsa wajah pelaku perampokan di wilayah Stratford, UK pada tahun 2018. Dan mereka menghimbau agar segera melapor jika bertemu dengan pria yang wajahnya seperti ini. Cukup kocak sekali sih, dan jadi keinget editan foto-foto meme di internet. Dengan postingan foto itu, orang-orang langsung membuat joke dan menganggap hal ini sebagai candaan belaka. Ya gimana mau serius men, orang mulutnya kocak gitu. Lalu pihak kepolisian Warwickshire mengklarifikasi kalau sketsa wajah itu beneran real. Sketsa itu merupakan hasil dari kesaksian seorang wanita yang menjadi korban perampokan pria tersebut. Jadi sebenarnya ada 2 pria sebagai pelaku atas kasus ini. Menurut laporan, kedua pria tersebut berkeliling door to door di daerah Stratford, UK untuk mencari calon korbannya. Para pelaku berpura-pura menjadi staf company bernama Orbit Housing untuk bisa masuk ke rumah korban lalu merampoknya. Dan sampai sekarang para pelaku masih belum tertangkap. Philadelphia Jane-Doe. Jadi ini adalah sebuah sketsa wajah yang dibilang cukup menyeramkan. Aku gak tahu apakah bagi kalian ini lebih menyeramkan daripada Jenny Gomez tadi atau tidak. Tapi yang pasti sketsa wajah itu adalah seorang wanita tua, kayaknya ya, dan rambutnya yang tidak karuan. Sesuai namanya, Philadelphia Jane-Doe, sketsa wajah ini merupakan sebuah sketsa wajah dari sebuah kepala yang ditemukan di dalam kantong belanja. Dari kantong belanja yang berisi kepala wanita tua tersebut ditemukan di dalam basement dari sebuah bangunan yang terbengkalai di wilayah Philadelphia pada tahun 1963. Wilayah tersebut terkenal dengan aktivitas drug dealer, dan yang paling menyeramkan adalah ketika saat tim otopsi menyatakan kalau wanita tua tersebut sempat hidup dalam kondisi kepalanya berada di dalam kantong belanja tersebut. Holy shit. Dan hingga sekarang pelakunya masih belum ditemukan dan masih belum diketahui apa motif utamanya. Nicky Grab.
Ini merupakan sebuah sketsa dari seorang pria yang sangat menyeramkan, yang mana dia tampak memiliki brewok dengan rambut yang gondrong. Dia terlihat pucat dan senyum mulut yang sangat tidak biasa. Dari keseluruhan, dia terlihat seperti seorang yang sangat creepy dan disturbing. Jadi apakah dia ini adalah sketsa dari wajah seorang serial killer? Sketsa wajah tersebut merupakan sketsa wajah sosok mayat yang telah ditemukan oleh dua orang pendaki yang mendaki di pegunungan Appalachia, Amerika Utara pada tahun 1977. Mayat tersebut ditemukan membungkuk di dalam sebuah goa, dan katanya goa tersebut sulit untuk diakses dan memiliki jalur yang cukup ekstrim. Menurut laporan, pria tersebut melakukan dengan menelan barbiturat. Jadi barbiturat adalah obat penenang hipnotik yang digunakan untuk mengobati gangguan kejang, putus obat pada neonatus, insomnia, kecemasan praoperasional, dan induksi koma untuk mengatasi peningkatan tekanan intrakranial. Setelah mayat tersebut dievakuasi, tidak ditemukan informasi terkait siapa sebenarnya pria ini. Jadi kasus ini stuck dari tahun 1977, dan kasusnya tidak terpecahkan. Beberapa dokumen kasus dan dokumen medisnya telah hancur dimakan usia. Namun pada tahun 2019, kasus ini terbuka kembali. Jadi mayat tersebut dihubung-hubungkan dengan beberapa pria dari Florida dan Illinois yang telah menghilang pada sekitaran tahun 1970-an yang lalu. Lalu tim forensik melakukan tes DNA melalui sampel mayat tersebut. Pada tahun 2024, kartu sidik jari aslinya telah ditemukan dan dimasukkan ke dalam basis data nasional. Lalu identitasnya diumumkan kepada publik pada bulan Agustus 2024. Dan identitas mayat pria tersebut adalah bernama Nicholas Paul Grubb, atau panggilannya adalah Nicky, yang pada saat itu usianya 27 tahun. So ya, kasus ini terungkap setelah 47 tahun lamanya. Jadi itulah beberapa list dari sketsa wajah yang creepy dan disturbing. Dan jika di antara kalian ada yang nanya, kenapa tidak ada Celine Delgado Lopez di listnya bang? Itu karena aku udah bahas di video yang satu ini. Kalian tinggal tonton aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya.